Shalom. Shalom. Ya, saudara sudah makan siang ya. Mudah-mudahan di jam 1 seperti ini, jam 1 lebih, saudara bisa tetap konsentrasi. Karena orang berkata kalau kita makan, maka terjadi pendarahan, yaitu darah kumpul di perut. Itu menciptakan persoalan buat kita. So, sekarang saya akan buka Alkitab, baca Alkitab bagi saudara. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, lalu ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 sampai 3, 10 sampai 12. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 10. Ia, Tuhan pencipta itu telah ada di dalam dunia, dan dunia tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Sepanjang ibadah ini tadi, kita bersyukur kepada panitia yang sudah mengarahkan kita sebenarnya tentang the journey. Bagaimana Allah menciptakan dunia ini dengan segala isinya. Tadi ada teks yang dikatakan di sana, beauty, keindahan dalam dunia ini. Saya rasa saudara tahu bahwa dunia yang Tuhan ciptakan adalah dunia yang luar biasa. The blue planet, orang bilang planet biru. Sampai hari ini para astronom masih mencari planet yang mirip dengan bumi, dan mulai ketemu beberapa. Tetapi penemuan yang terakhir tentang sebuah planet di luar tata surya kita yang katanya mirip bumi, ada biru-birunya dikit, ada hijau-hijaunya dikit. Tapi bedanya adalah udaranya radioaktif semua. Mari kita pindah ke sana. Radioaktif semua, dan di sana dikatakan mungkin ada air. Tetapi saudara, tidak livable, tidak bisa dihidupi. Jadi saudara, sampai hari ini skornya ya, sampai hari ini skornya tidak pernah ada planet yang diketemukan yang seindah bumi. Tidak pernah. Sampai hari ini. Nah saudara, kita mau hidup dalam sebuah planet yang biru, yang luar biasa, dengan luar biasa di dalamnya. Itu sebabnya harus jalan-jalan. Amin. Jalan-jalan. Maka ada sebuah kalimat yang berkata 100 places, 100 tempat di dunia ini, di muka bumi ini, yang saudara harus kunjungi sebelum meninggalkan dunia ini. Amin. 100. Coba lihat di internet. 100 itu bukan Jakarta, Cibinong, lalu kemudian Kelapa Gading, bukan sekali. Tapi planet biru ini dengan segala keindahannya, yang luar biasa yang diciptakan Tuhan itu. Dan dikatakan Tuhan mengadakan journey ke dunia ini, perjalanan ke dunia ini. Untuk apa sekalian perjalanan itu? Kalau saudara pergi berjalan-jalan, saya rasa saya dianjurkan juga. Dan belakangan ini memang saya sering kali gunakan waktu cuti saya untuk jalan-jalan. Kenapa? Karena selama belasan tahun, 20 tahun lebih saya pelayanan, tiap cuti itu saya ambil untuk pimpin retreat. Pelayanan lagi dan pelayanan lagi, sampai anak saya kalau diajak, istri saya sudah tidak mau lagi. Ayo kita kemana sekalian pelayanan. Akhirnya mereka bilang, kita nggak cuti, kamu tidak cuti. Akhirnya kamu pelayanan lagi dan pelayanan lagi. Nah belakangan memang stresnya tinggi, pelayanan tambah banyak. Akhirnya saya gunakan cuti saya untuk jalan-jalan. Jalan-jalan ada 3 keuntungan. Satu, saudara, akan ada reducing of stress. Kalau saudara pergi jalan-jalan, saudara akan mengurangi stres yang ada. Saya merasa kalau tiap pelayanan 2-3 bulan panengnya itu ya, sudah tinggi itu. Naik, semua itu masalah naik. Dan residunya itu banyak itu. Itu sebabnya perlu jalan-jalan tiap 2-3 bulan. Ambil berapa waktu cuti, jalan-jalan, refresh. Khususnya ke daerah-daerah yang berbeda dari yang saya tinggal. Harus begitu tuh. Kalau misalnya saya tinggal di Bandung, lalu kemudian cutinya ke Cirebon, sama saja. Nggak ada gunanya itu. Saya sudah coba berkali-kali. Pergi ke sesuatu yang berbeda sekali. Ke kampung, ke desa, ke pedalaman, ke hutan kalau perlu. Atau ke padang gurun kalau perlu. Itu akan refresh sekali. Kedua, kalau kita jalan-jalan, keuntungan yang kedua adalah dengan keluarga tentu saja. Kesempatan untuk ngobrol. Kita tidur sewa kita pakai hotel,
tidur barengan, ngobrol sini pagi, siang, malam, baru kita bisa dekat sekali gitu. Karena kita dulu tidak ada quality time, quantity juga tidak punya. Akhirnya di sana kesempatan bagus gitu. Yang ketiga adalah kita belajar. Dengan jalan-jalan itu kita bisa belajar banyak hal. Kita baru tahu hal tertentu, kita baru tahu indahnya Indonesia. Kita baru tahu enaknya tinggal di Indonesia. Kalau saudara pergi jalan-jalan di luar negeri, saudara, betapa enaknya Indonesia ini. Apalagi ada Grab. Grab itu berkat anugerah Tuhan. Terus juga ada Gojek. Saya itu kalau di sini kita tuh enak sekali pesan makanan. GoFood datang. GrabFood datang. Luar biasa. Malah ke depan mungkin belum pencet sudah datang. Di tempat lain mana ada? Saya baru pelayanan di luar negeri berapa tahun ini, berapa pelayanan di luar negeri. Nggak bisa begitu. Saudara mesti cari sendiri. Apalagi kalau malam-malam, subuh jam 2. Mau makan cari di mana? Toko-toko sudah tutup. Indonesia ini luar biasa. Jadi dengan jalan-jalan kita bisa banding-bandingkan. Hal-hal yang terbaik kita bisa belajar. Saya baru pulang juga, cuti. Ke satu negara yang tidak ada sampahnya beneran. Mau buang sampah tuh susah setengah mati. Bawa terus kemana-mana, cari tempat sampah. Dan saya baru tahu, kalau semua orang sepakat tidak buang sampah sembarangan, semua orang akan belajar juga. Termasuk kita orang Indonesia. Akhirnya kita juga sungkan sendiri. Karena semua orang disiplin membuang sampah. Jadi saya bawa sampah-sampah kemana-mana, cari tempat sampah, kan begitu. Jadi artinya sesuatu bisa kita pelajari. Jalan-jalan itu banyak gunanya. Ruginya cuma satu, ongkos. Itu aja ruginya. Yang saudara kasih Tuhan, kita bicara soal jalan-jalan, Tuhan Allah mengadakan perjalanan ke dunia. Ke sebuah dunia yang cantik di planet biru ini. Tetapi pertanyaannya untuk apa? Untuk jalan-jalan, untuk stres? Apakah Tuhan sudah stres dan berkata 3 bulan sekali ku jalan-jalan? Apakah Tuhan mau belajar? Tidak. Tuhan datang ke dunia ini, ke planet biru ini, tujuannya satu saja. Mencari orang. Mencari manusia. Itu tujuan Tuhan. Sekalipun planet ini bagus sekali, airnya, air terjunnya, lautnya, gunungnya, tapi yang dicari Tuhan adalah manusianya. Kenapa? Ada apa dengan manusianya? Pertama, ini adalah ciptaan terindah yang sudah jatuh dalam dosa dan rusak. Dan rusaknya itu parah. Itu sebabnya kenapa dicari. Karena semua yang sudah dilakukan Tuhan Allah, tahu dengan jelas itu tidak menolong manusia. Ibrani pasal 1 berkata, dari dulu kala dengan berbagai macam cara. Dulu kala berbagai macam cara Allah menolong manusia. Dia bicara kepada manusia. Dikirimnya nabi-nabinya, rasul-rasulnya, dikirim pemimpin-pemimpinnya. Diberikan firman Tuhan, dikirim Taurat. Tapi mereka tidak berubah. Dikirim mujizat, tidak berubah. Kenapa? Karena ada satu yang tidak berubah pada manusia. Yaitu nature, sifat dasar manusia yang berdosa. Itu tidak berubah. Dan Alkitab menurut saya itu sangat serius dengan ini. Ketika manusia jatuh dalam dosa, yang berubah itu bukan cuma tindakannya, matanya, kata-katanya. Yang berubah itu sifat dasar. Dia sudah mengalami mutasi. Dia menjadi berubah. Dari ciptaan Allah yang terindah, sekarang menjadi begitu rusak. Maka ketika manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden, bukan cuma suami istri yang berantem, bertengkar, saling menyalahkan. Tapi begitu keluar dari Taman Eden, anak-anaknya bunuh-bunuhan. Saya kasih Tuhan, dosa menjadi sangat serius. Karena dia mengubah sifat dasar manusia. Itu sebabnya kenapa ini yang perlu diselesaikan. Dan penyelesaiannya cuma satu. Bukan diedukasi. Bukan dikasih tahu. Karena itu semua tidak mempan. Maka perlu datang ke dalam dunia untuk ditebus. Satu-satunya caranya adalah menebus manusia. Oleh karena dosa harus dihukum. Dan penghukuman itu tidak ada orang yang sanggup menanggungnya. Dan yang menanggungnya cuma satu, Allah jadi manusia di dalam Kristus itu. Dia sanggup menanggungnya, itu sebabnya dia datang. Karena sifat dosa dasar manusia yang berubah itu. Itu sebabnya membuat saya semakin yakin kepada kekristenan. Saya semakin yakin ketika membaca tentang dunia, tentang sifat dasar manusia yang tidak berubah. Saya semakin yakin Alkitab benar. Bahwa dosa bukan cuma perkara pelanggaran,
Dosa bukan cuma masalah keliru, bukan. Dosa adalah sesuatu yang very serious. Serius sekali. Maka dikatakan it takes the Son of God untuk datang menebus manusia. Itulah kekristenan. Jadi kalau saudara melihat orang kok tambah jahat, para pemimpin agama nggak kalah jahatnya. Amin. Pendeta juga amin. Jangan keras-keras, saudara. Saya tidak heran kalau agama, instrumen-instrumen rohani dipergunakan menjadi alat kejahatan. Saya tidak heran. Mau di kepercayaan apa saja sama. Karena apa? Sifat dasar manusianya. Bukan soal education-nya. Kalau namanya education, sekolahnya sudah banyak di dunia ini. Ribuan tahun sudah ada sekolah. Termasuk di zaman modern dan postmodern sudah banyak sekolah. Tapi apakah sekolah menyelesaikan akan manusia ini dalam natur manusianya? Tidak, sekalian. Saudara belajar edukasi. Saya ambil S3, saya di edukasi. Saya baca ratusan, ribuan artikel. Tapi tidak ada satupun survei, tidak ada satupun pendekatan, approach yang bisa membuat beres urusan dosa. Nggak ada. Membuat pinter manusia, bisa. Membuat manusia lebih sadar, lebih aware, bisa. Menganalisa hati, bisa. Psikologi, bisa. Sosiologi, bisa. Tapi membereskan urusan sifat dasar manusia yang berdosa, tidak ada yang sanggup. Kenapa? Karena even agama-agama, kitab suci, nabi-nabi diberikan, mujizat diberikan, tidak mengubah. Maka dikatakan hanya satu, redemption. Itu sebabnya education mesti plus redemption. Atau redemption prior to education. Kalau cuma education, university sudah melahirkan orang pintar di mana-mana, tapi tidak bisa menyelesaikan dosa manusia. Membuatnya jadi pintar, berdosa, lebih canggih dari dulu. Tapi tidak membuat dia menjadi lebih baik. Lalu dia yang diedukasi sudah jadi bagus. Apakah melahirkan anak-anak yang jadi lebih bagus? Apakah keturunan menjadi lebih baik dengan edukasi? Tidak. Saya baru ketemu dengan satu orang. Anaknya itu masih kecil. Nah, anak ini semua dikasih gadget. Apa saja gadget. Dan anak sekarang memang hebat luar biasa. Kita baru mengenal alat-alat elektronik macam ini, media begini. Umur berapa baru kita kenal? Ketika saya kecil, saya masih hidup di zaman di mana HP itu masih hanya alat SMS. Malah saya pernah hidup di zaman di mana orang itu mencari tahu orang lain hanya dengan memakai alat kasih tahu, saya nyari kamu. Lalu kita pergi ke telepon nyari. Itu zaman dulu. Bahkan saya waktu kecil sekali pernah lihat telepon hitam itu loh. Saya hidup di zaman telepon hitam. Halo, tolong sambungkan ke Surabaya. Tunggu sebentar. Angkat, badai. Jangan jadi. Itu zaman itu. Ketika saya kecil. Tetapi hari ini gadget itu dikasih ke anak-anak dari sejak kecil. Murah kata banyak ibu. Daripada bawa suster mahal. Kasih gadget 3 juta, 5 juta. 1 cukup selama-lamanya. Begitu, kasih gadget. Nonton dia. Nah saudara. Tapi saya lihat anak ini. Dikasih gadget, kasih semua. Makin lama tuh makin ego. Makin jadi baby boss. Mati. Baterainya habis. Lalu orang tuanya. Dia menjadi begitu bossy. Dan saudara, sifat dasar baby begini dari mana? Menurut teolog Agustinus, dosa itulah dilahirkan. Dia dilahirkan. Dan menurut Daud, Mazmur 51, dia dilahirkan di dalam dosa. Kita tidak pernah ajar anak kita berdosa. Ayo duduk sini belajar berbohong. Ayo duduk sini belajar untuk hianat. Ayo, nggak pernah. Tapi dari mana itu munculnya? Karena kata Daud, aku berdosa bukan karena cuma aku berzinah dengan Batsyeba. Aku berdosa karena dari perut ibuku aku dilahirkan di dalam dosa. Itu yang diekokan oleh Paulus di Roma 7. Aku manusia berdosa, pikiranku, hatiku, niatku, tindakanku. Maka dia berteriak, aku ini manusia celaka. Untuk manusia celaka inilah Kristus datang ke dalam dunia. Hanya satu yang bisa dilakukan, redeem, tebus.
Nah saudara, ide penebusan di Alkitab itu ide yang paling penting menurut saya. Karena semua kepercayaan itu idenya tidak kenal redemption. Kenalnya adalah saudara mesti jadi baik. Setelah baik, mudah-mudahan saudara eligible bisa diterima oleh Allah karena Anda sudah mencapai standar-standar tertentu. Sudah berbuat baik seperti ini, sudah ibadah seperti itu. Baru karena Anda dianggap quote-unquote eligible, Anda mungkin di-consider bisa masuk surga. Itu sistem agama semua. Tapi lupa bahwa sistem ini tidak ada gunanya kalau orangnya berdosa. Maka kita mengatakan apa? Taurat itu bagus. Taurat itu sempurna. Taurat itu kalau dilakukan bisa masuk surga. Ya. Karena dia sempurna. Tapi tidak ada orang bisa memenuhi itu. Itu sebabnya Paulus berkata, ini celaka aku ini. Itu sebabnya siapa? Dia tidak tanya apa, tapi dia tanya, siapa yang bisa membebaskan aku dari tubuh maut ini? Dia tidak berkata apa yang bisa, karena yang namanya apa sudah dia lakukan. Apa, harus apa, dia sudah lakukan. Maka saudara di hari Natal ini kalau saudara melihat the journey dari surga ke dunia, kenapa? Kristus datang bukan untuk jalan-jalan, untuk sightseeing. Dia datang untuk menebuskan saudara. Dan itu buat saya hal yang paling penting di Natal. Maka pertanyaannya mungkin ada di antara kita yang saat ini Natalan. Saudara nggak pernah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Saudara harus terima Tuhan Yesus hari ini. Kenapa? Oleh karena begini saudara sekalian. Kalau saudara terus tidak mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saudara. Atas dosa-dosa saudara. Siapa yang bisa menolong saudara? Perbuatan baik kita tidak. Perbuatan orang lain tidak. Kambing domba yang kita persembahkan, kita sembelih juga marah kepada kita kambingnya. Karena dia tidak bisa menebus kita. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengaku dosa kita. Dan bersyukur karena dia mengasihi kita, dia datang dari surga ke dunia. Untuk menebuskan saudara. Dan atas dasar ini kita berkata, barang siapa mengaku dosanya dan mengaku Kristus sebagai Tuhan Juru Selamatnya dan percaya di hatinya, dia akan diselamatkan. Karena apa? Di bawah kolong langit ini, kata Alkitab, Kisah Rasul, tidak ada nama lain yang di dalamnya saudara akan diselamatkan. Kecuali di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat ini. Itu sebabnya saya rindu saudara terima Tuhan. Di masa Natal ini. Saya baru nginjilin satu orang. Berapa bulan lalu, saya injili dan kemarin saya baru dengar. Saya tanya kepada pendetanya, gimana Bapak itu? Oh, dia baru dibaptis Natal ini, puji Tuhan. Dia diterima oleh Tuhan. Tadinya dia seorang ateis. Saya bilang kepada dia, saya pernah ateis seperti Bapak. 6 bulan, gak banyak, gak lama-lama, 6 bulan. Lalu saya bilang, tahu gak Pak? Ateis adalah orang paling gambling di dunia ini. Kenapa? Kalau Tuhan tidak ada, it's okay. Tapi kalau Tuhan ada, repot kita Pak. Saya pernah agnostik. Jadi orang yang merasa tidak bisa tahu. Tapi seorang agnostik harus ngaku juga satu hari dia harus ambil keputusan. Saya seorang skeptik, saya selalu ragu terhadap banyak hal. Saya cek semuanya, saya ragu. Tapi even seorang skeptik yang ragu terus harus ambil keputusan. Karena akan bertemu dengan Tuhan. Saya pernah menjadi seorang free thinker. Aku pengen berpikir bebas. Tidak mau dikuasai oleh sistem pemikiran apapun juga. Tapi even seorang free thinker, dia harus ambil keputusan kalau bertemu dengan Allah. Maka seorang bernama Amos, Perjanjian Lama. Ada sebuah kalimat kitab Amos, hendaklah kau siap sedia bertemu dengan Tuhan Allahmu. Satu hari saudara akan ketemu dia, cepat atau lambat. Itu sebabnya ini menjadi sesuatu yang serius. Kristus datang dalam the journey ke dunia untuk menebus. Nah saudara, saya baru baca-baca. Saya lagi belajar banyak hal yang menarik hati saya. Salah satu saya belajar mengenai lukisan dan saya bertemu lukisan yang paling mahal di dunia, 6,4 triliun harganya. Bukan Mona Lisa. Tapi namanya Salvatore Mundi. Yesus juru selamat dunia, yaitu Yesus. Yesusnya lagi begini. Lupa saya gayanya kurang lebih begini. Itu lukisan termahal di dunia, 6, sekian triliun. Saudara tahu siapa yang punya? Pangeran Muhammad Salman. Yaitu adalah pangeran Arab Saudi. Dia yang beli. Jangan pikir orang Kristen yang beli. Orang Kristen nggak punya duit, amin. Jadi nggak beli. Itu dibeli oleh orang pangeran itu. Dan
Dan itu lukisan disimpan oleh dia sampai hari ini. Disimpan di mana? Di kapal pesiarnya yang tersembunyi, orang tahu. Dan ditaruh di ruangan paling utama. Hanya satu lukisan saja. Yesus, Juru Selamat dunia. 6,4 triliun. Dia beli, dia taruh di situ. Tidak boleh orang lihat. Karena itu punya dia. Saya lagi berpikir ya. Tiap hari kalau dia berlayar, dia lihat itu, Yesus Juru Selamat dunia. Saya lagi pikir, apa dia percaya enggak ya? Sebab kalau dia tidak percaya, kasihan. Lukisan termahal di dunia dia miliki, yang menatap dia kalau dia lihat. 6,4 triliun. Dan dia tidak percaya Kristus. Kan kasihan. Sama dengan kita Natalan. Tapi saudara tidak kenal Kristus. Anda tetap meninggalkan dunia ini tanpa keselamatan, kan kasihan. Saudara, saya baru beli asuransi. Asuransi itu mahal, amin. Di sini ada agen asuransi. Mahal ya asuransi itu. Salah satu termahal di Indonesia, di-compare dengan beberapa negara. Mahal sekali, benar. Tapi ya saya berterima kasih kepada agen asuransi. Dulu saya itu pernah didatangi agen asuransi. Agennya bilang begini, Bapak harus beli asuransi, kenapa? Kan Bapak suka traveling. Kalau Bapak mati, ngomongnya itu enak aja. Kalau Bapak mati, siapa mau mati? Kalau Bapak mati, Bapak bisa untung loh Pak. Karena itu bisa dikasih uangnya ke istri Bapak. Saya bilang, untung apaan? Gue mati. Lalu saya bilang, enggak. Saya sudah punya asuransi. Asuransi, loh perusahaan mana Bapak? Asuransi 316. Perusahaan mana itu? Yohanes 3:16. Saya bilang begini, saya injilin dia. Lalu dia bilang, aduh, Bapak meyakinkan saya. Bapak jago ya ngeyakinin orang. Lalu dia bilang, Pak bagaimana kalau kita join? Bapak masuk dulu, nakut-nakutin orang dengan ayat. Manusia hidup cuma satu kali lagi, setelah itu dihakimi. Terus hidup ini adalah kesempatan. Wah gitu. Nanti saya masuk di belakang Bapak. Kita bagi 2 komisinya. Itu berapa tahun lalu? Saya beli 7 asuransi selama ini. Nah, 7 asuransinya habis. Habis kenapa sih? Value-nya, uang pertanggungannya itu tambah surut. Nah, agent saya ngomong, Pak, ini Pak tambah kecil loh Pak. Bapak mesti renew. Haleluya dong. Ya renew dong. Kamu renew dah. Tapi premi naik Pak. Begitu saya hitung preminya, ya ilah. Mahal benar preminya. Akhirnya saya beli untuk anak saya, yang paling bagus. Saya beli untuk istri saya juga, yang paling bagus juga. Tadinya saya tanya, mau yang bagus atau paling bagus? Lalu istri saya tanya, kamu mengasihi saya nggak? Saya bilang, saya mengasihimu, ya udah paling bagus. Lalu saya juga ada asuransi kematian. Lalu asuransi kematian saya bilang ke agennya, jangan banyak-banyak dah, mahal preminya. Lalu dia tanya sama istri saya, gimana? Gimana Bu, setuju nggak? Tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Kurang. Lalu saya bilang ke dia, kamu tahu nggak? Semakin asuransi kematian saya naik, semakin penderitaan bayar premi buat saya. Akhirnya kita sudah sepakat, udah beres. Lalu tinggal saya. Oh saya pikir-pikir, udahlah. Saya kan mati masuk surga sesuai iman saya kan. Ngapain saya itu? Lalu dia bilang, Pak, kalau mati cepat-cepat nggak apa-apa Pak. Ngomong tuh enak ya, orang asuransi itu kalau ngomong tuh, kalau mati cepat-cepat nggak apa-apa Pak. Lah kalau nggak mati-mati Pak. Saya bro, oh iya benar juga. Kalau nggak mati-mati repot loh sekalian. Betul nggak? Umurnya panjang. Saya baru pulang dari satu tempat yang semua orang rata-rata hidupnya itu 80 ke atas, 90 tahun. Saya pikir kalau tahun sekarang saja orang bisa mencapai 80 lebih, 90. Berarti nanti bisa kalau kemajuan teknologi, kedokteran, medikal, pengobatan, kita bisa hidup 100 lebih loh. Nah kalau 100 tahun lebih lalu kemudian nggak mati-mati, yang bayar sakit kita siapa? Waktu itu. Maka saya bilang ya udahlah, saya betul lah renew lagi ya udah. Dia kasih tahu Pak bayar segini per bulan. Waduh. Lalu saya bilang pospon ya, pospon. Begitu pospon lalu saya pikir-pikir, saya tanya dia. Kalau saya pernah kena sakit jantung, kalau pernah orang kena sakit jantung, kira-kira bisa nggak di asuransi jantungnya? Ya nggak bisa lah, kan ada rekodnya. Kalau orang kena sakit ginjal, bisa nggak? Ya nggak bisa Pak.
Dia bisa tetap, bapak-bapak bisa beli. Cuma jantung nggak di cover. Ginjal nggak di cover. Sakit usus nggak di cover. Ini nggak di cover. Lalu saya tanya, kalau ini nggak di cover semua, bayar untuk apa? Flu, Pak, flu. Jadi saudara, saya kasih tahu, semakin kita tidak lama-lama tidak bayar asuransi, dan kondisi tubuh kita semakin parah, jantung, ginjal, empedu, itu tidak di cover semua. Persoalannya dua. Satu, saudara akan bayar asuransi tapi tidak di cover semua yang penting. Kedua, mungkin di cover tapi bayarannya akan sangat mahal. Dan yang ketiga, yang paling parah adalah semakin tua tidak bayar asuransi, saudara tidak eligible untuk ikut asuransi. Gak ada perusahaan asuransi mau. Nangkap nggak? Dan yang ketiga yang paling mengerikan buat saya. Ketika saudara sudah tambah tua, ini nggak bisa, itu nggak di cover, ini di cover, lalu pergi ke perusahaan asuransi. Aku baru sadar, aku baru ada pencerahan Roh Kudus. Dan aku mau beli asuransi, lalu asuransi bilang, aduh bapak rekodnya nggak bisa nih. Cek darah, lambung, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Lalu mengatakan kami tidak bisa terima bapak. Anda cari perusahaan yang kedua. Yang kedua berkata, bapak nggak bisa, bapak nggak bisa. Pertanyaan, takut nggak? Saya khotbah ini bukan karena dititipin agen asuransi. Jangan salah mengerti. Saya hanya kasih ilustrasi saja. Kalau kerusakan tambah banyak, saudara untuk eligible, layak masuk asuransi tambah susah. Kalau saudara dosanya tambah banyak, Anda makin tidak eligible masuk surga. Meskipun saudara itu mau bayar sedekah, Anda kasih persembahan, Anda kirim kambing domba, dikorbankan. Percuma. Kenapa? Dosa Anda itu ngikutin. Kalau Bapak Ibu pergi ke pengadilan, ketahuan ada orang membunuh seseorang. Lalu kita bilang sama hakim, kita ini 60 tahun sudah berbuat baik ke tetangga, kita itu menolong rumah ibadah. Lalu hakim, alah cuma sekali bunuh orang, kenapa sih? Apa kita bebas? Tidak. Karena masa lalu kita, dosa-dosa kita itu membuat kita tidak eligible untuk diselamatkan. Tapi syukur, karena Kristus datang dalam journey-nya, bukan untuk jalan-jalan, untuk learning. Dia datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan, dan buat saya itu lebih dari cukup untuk bersyukur. Maka kenapa saya sampai hari ini melayani Tuhan? Sebab kalau ada keselamatan dengan cara lain, Kristus datang ke dunia mati di salib adalah perbuatan paling konyol. Itu nomor satu. Konyol. Kenapa? Karena bisa cara lain. Kenapa anak Allah harus datang ke dunia mati? Itu paling konyol di dunia. Saya kasih tahu apa yang konyol. Saya baru pergi nginep di hotel. Namanya nginep di hotel itu saya tuh ngerti. Itu ada kaca. Pergi ke toiletnya kaca. Saya dorong nggak bisa. Tarik nggak bisa. Dorong, tarik nggak bisa. Sampai saya kesel. Ini kok gak bisa? Lalu anak saya nyeletuk, baca dong Pi, tekan tombol. Dari tadi ngomong dong. Lalu anak saya bilang, nanya dong Pi. Itu kan konyol. Tarik, dorong. Cuma dipencet dia buka. Jadi apalagi kalau saya bongkar gitu. Itu orang paling tolol di dunia. Kenapa? Pencet geser, selesai. Kalau Kristus datang dan ternyata banyak cara lain, itu konyol. Yang kedua, skandal. Skandal, kenapa? Oh, Allah Bapa serahkan anaknya ke dunia. Konyol. Skandal itu. Skandalion bahasa Yunaninya. Skandal ini. Itu perlu dilaporkan ke KPAI. Komisi Pelindungan Anak dan Ibu. KPI atau KPAI? Laporkan, kenapa? Ada bapak kasih anaknya ke dunia. Ya kan? Tetapi justru karena tidak ada cara lain. No other way. Tidak ada cara lain. Sebabnya nomor satu, keselamatan. Yang kedua, kedatangan dia ke dalam dunia untuk apa? Alkitab mengatakan memulihkan. Supaya yang tadinya itu sesat dibalikan kepada rencana semula. Jadi kalau saudara sudah terima keselamatan tapi belum lagi hidup di dalam rencana Allah yang semula, saudara masih belum betul-betul menikmati seluruh journey. Karena journey itu bukan cuma sekedar Kristus mau menyelamatkan saudara, tetapi mengubah, redirect hidup saudara, supaya hidup saudara sekarang seperti yang dia inginkan. Dosa itu hamartia, salah satu bahasa Yunaninya. Hamartia itu adalah tidak kena sasaran.
melenceng. Itu namanya hamartia. Nah, sekarang sudah kenal Tuhan Yesus, si hamartia itu yang tadi melenceng sekarang diluruskan. Supaya hidup saudara dan saya sekarang berarti bagi Tuhan sesuai rencananya memuliakan Tuhan. Ini yang kedua. Saya minggu-minggu ini ketemu orang, banyak orang. Dan saya ketemu seorang pemuda, umurnya 30 tahun lebih. Saya belum pernah ketemu pemuda seperti dia. Seumur saya pelayanan, belum pernah ketemu seperti dia. Saya kenal dia 2 tahun lalu dan seterusnya kita mulai komunikasi. Nah, minggu ini saya 3 hari bersama dengan dia. Dan di hari terakhir kita pergi makan dan saya bilang ke dia, tahu nggak, saya ketemu kamu, saya mesti belajar satu hal. Saya ketemu kamu tuh saya malu. Wah, kaget ya. Emang kenapa? Kenapa Pak? Kenapa? Saya malu karena begini, saya bilang. Saya belum pernah melihat seorang muda yang seperti kamu tidak bicara banyak, sudah mengerjakan pekerjaan untuk Tuhan begitu banyak. Kamu tidak banyak bicara setelah saya ke sana, ketemu kamu, dengerin orang-orang cerita tentang kamu, dan saya baru sadar betapa hebatnya kamu. Wah, jangan puji saya nggak ada apa-apa. Enggak. Kamu hebat. Kedua, saya malu karena saya sendiri kadang-kadang melakukan sesuatu delay. Dan kau tidak delay. Dan kamu melakukan pekerjaan Tuhan dengan usahamu, bisnismu, kamu pakai untuk menolong orang. Dan kamu tolong hamba-hamba Tuhan juga, yang miskin, yang susah. Dan kamu nggak bicara. Saya beruntung kenal kamu. Saya malu oleh karena banyak kali kita mengerjakan pekerjaan Tuhan kita itu banyak rapat. Ngomong terus, tapi tidak melakukan apa-apa. Hari ini saya bilang, aku angkat topi, terus melayani Tuhan. Saudara, orang ini buat saya seorang awam, muda, sampai seorang yang saya ajak pergi bersama, ngomong begini, Pak, kalau di gereja kita punya 10 kayak dia ya Pak ya. Waduh, gereja kita sudah majunya luar biasa. Saya bilang, ya nanti kita mintalah Tuhan kasih yang seperti dia. Atau saya kirim ke Kalam Kudus ini, amin. 10. Aduh saudara, anak muda ini setiap hari begitu sibuk. Tetapi saya lihat dia lakukan banyak hal untuk pekerjaan Tuhan yang saya gak pernah bayangkan. Dia bekerja begini banyak. Dan begini efektif dan memberkati begitu banyak. Berarti saya tuh pulang tuh dengan rasa malu yang luar biasa. Sampai saya doa sendiri, Tuhan, saya mau baru belajar yang namanya orang tuh kok bisa efektif buat engkau. Maka saya mengatakan, Tuhan tolong. Agar kaum muda di gereja saya itu kayak dia itu. Karena seringkali saudara dalam pelayanan saudara itu tidak pernah peduli dengan rencana Allah pekerjaan Tuhan. Kita tuh sibuk tentang diri sendiri terus sampai kita lupa pekerjaan Tuhan. Atau kita ingat pekerjaan Tuhan tapi kita ini rese. Tahu nggak rese sekali? Mau ngerjain sesuatu sama Tuhan tuh hitung-hitungan terus begitu. Hitung rugi, untung rugi gitu. Orang ini enggak. Dan orang ini melakukan dengan silent sekalian. Gak ada yang tahu, sampai saya korek-korek saya baru tahu. Papanya juga begitu ternyata. Melakukan itu, dia dapat contohnya dari papanya juga. Doing something untuk kerajaan Allah begitu gede, tapi gak banyak ngomong. Lalu saya teringat diri saya, kadang-kadang mungkin kita terlalu banyak ngomong. Itu sebabnya saya juga gak boleh lama-lama khotbah nih. Terlalu banyak ngomong. Ngomong terus tapi tidak melakukan. Dan orang ini saudara sekalian, saya lalu ingat ini, ada 2 macam binatang. Satu adalah ayam betina. Ayam betina itu bertelur 1, dia keliling kampung kasih tahu. Petak, kasih tahu, aku baru bertelur 1 butir. Tapi binatang yang kedua adalah penyu. Yang keluar dari air, masuk ke pantai, malam-malam gak ada orang tahu. Tapi dia bertelur banyak. Dia tutup dan dia pergi. Saya berdoa, Tuhan jadikan aku seperti penyu itu. Agar satu hari aku pulang ke rumah Bapa di surga itu, engkau lihat seperti tadi lagu, Who am I? Oh, Tuhan yang bisa melihat segalanya dan aku rindu Tuhan yang lihat itu semua.
Ada orang tanya ke saya, baru direkam, Pak masuk YouTube, masuk YouTube. Saya dulu saya nggak mau masuk YouTube. Diwawancara saya tidak mau diwawancara. Buat apa? Karena saya punya kerinduan satu. Aku ingin berbuah bagi Tuhan dan tidak perlu orang itu tahu. Aku tidak ingin sepertinya berbuah banyak, tapi nggak ada hasilnya. Yang kata Tuhan seperti pohon. Rindang penuh dengan daunnya, dan Tuhan berkata kepada pohon ara ini, mana daun, mana buahmu, dan ternyata tidak ada buahnya. Maka Tuhan mengatakan, terbantun kamu, jatuhlah dia. Besoknya Petrus datang, pohon itu sudah busuk. Saya berdoa supaya saudara Natalan ini, the journey ini, continuing the journey, melanjutkan journey-nya. Bukan cuma salvation, sanctification, tetapi memuliakan Tuhan, glorifying God. Agar hidup saudara berbuah bagi Tuhan. Dan saya bersyukur di gereja saya, kami baru selesai tahun ini regenerasi. Kita minta kepada semua orang tua di gereja. Kalian ingat anak-anak kalian. Kalian bagus masuk surga pelayanan. Anak-anakmu di mana? Sekarang kami tidak akan suruh anak-anakmu pelayanan, tapi kalian semua yang suruh anak-anakmu sendiri pelayanan. Dan puji Tuhan saudara sekalian, bergerak. Kita dulu semua bergerak. Dan anak-anak penatua majelis masuk di pelayanan semua. Hanya segelintir yang belum masuk. Dan saya bahagia kenapa? Anak-anak ini baru dan mereka semangat melayani. Kalau mereka tuh emosional melenceng, gampang saya tinggal ngobrol sama bapak ibunya. Kan beres. Dan bapak ibunya mendukung pelayanan. Dan ini regenerasi, kami bersyukur. Sekarang lini-lini dipenuhi anak-anak muda yang melayani. Dan kita bilang, kita refrain, kita mundur. Kasih mereka kesempatan. Kalau tidak, mereka nggak melayani Tuhan. Mereka tercecer di luar. Cari hidup, cari bisnis, cari mobil, cari kekayaan, cari rumah, sukses. Tapi di dalam kerajaan Allah mereka nggak ada apa-apanya. Maka saya bilang mesti dunia akhirat. Di dunianya sukses, di akhiratnya juga sukses. Maka mereka harus bekerja. Dan baru-baru ini satu kesaksian. Baru ada acara ini, anak-anak muda ini naik. Dan satu kali saya kebaktian, kaget saya. Saya kadang-kadang kalau nggak khotbah, saya kebaktian di gereja saya. Saya duduk, saya keliling di Bandung. Lagi duduk kebaktian, kaget saya. Pengumuman kedua. Yang lalu itu. Tahu-tahu tampil. Kita akan nonton Avenger. Loh, kok di gereja Avenger? Harga tiket setengah. Film Avenger, kami sudah booking satu bioskop. Saya bilang kaget ini. Lalu ada satu jemaat yang letuk di belakang. Gereja apaan ini? Masa jualan pengumuman kedua Avenger? Nggak dijelaskan. Kami akan ada reaching out, kita akan cari jiwa-jiwa baru. Jadi kita akan nonton Avenger, kan gitu, mestinya kan gitu. Enggak, diumumkannya penjualan tiket setengah harga. Kalau keluarga diskon segini, film Avenger, di layar Avenger. Lalu saya ketemu sama pengurusnya, saya panggil dia, kamu ini gimana sih? Masa di gereja pengumuman film bioskop? Dia mengatakan, Pak, tenang Pak. Tujuannya adalah untuk jangkau jiwa-jiwa baru. Oh ya udah, tapi kan yang jelas pengumuman. Yang kedua saya tanya, nanti kalau nggak laku gimana? Itu satu bioskop besar loh itu. Dia bilang gini, tenang Pak, tenang, jangan marah Pak. Nanti kalau nggak laku Pak, biar dari saku saya saja, saku kami ini Pak. Saya bilang, good, itu next generation-nya. Ya jadi mau cari jiwa, berusaha, kreatif, lalu bayar sendiri. Amin. Itu. Karena seringkali cari jiwa, ada ide, kreatif. Siapa yang mau bayar? Mana? Amin. Si Amin mana? Amin. Aminnya udah pergi. Karena dia disuruh bayar. Nah kemarin mereka datang lagi yang lalu itu. Pak kami ini anak muda nih, umur 20-an. Kami mau ada acara di rumah makan, restoran. Ngapain? Pak kami sudah umumkan. Nenek, kakek-kakek boleh hadir. Khusus penginjilan kakek nenek. Saudara tahu nggak? Yang melakukan umur 20-an. Mereka sewa satu restoran, makan ini di lingkar meja situ. Semua bawa kakek neneknya, ada 120 kakek nenek kumpul. Yang nginjilin siapa? Biaya dari gereja zero. Kenapa? Yang bayarin anak-anak muda ini. Jadi gereja ini maju nih. Bergerak semua. Kenapa?
Karena next generation ini bergerak, kasih mereka kesempatan, kasih mereka kepercayaan. Saya makan pagi dengan satu bapak. Lagi makan pagi, bapak majelis ini di satu gereja, dia ngomong begini, aduh, anak sekarang ini, anak muda ini, gak ada komitmen. Lesu, payah mereka itu. Lalu saya senyum. Ya, nggak semua gereja Pak, lihat-lihat gerejanya dong. Maksud dalam hati saya gerejaku enggak. Kenapa? Gereja-gereja saya, satu hari anak saya keluar, jam 7 dia udah beres-beres, sudah. Kemana kamu? Jam pagi-pagi gini, rapat Pi. Anak-anak kami itu rapatnya 7:30 pagi, sampai jam 9 lalu mereka pergi kerja. Kadang jam 7. Karena malam tuh mereka tuh susah, disuruh bapaknya ketemu. Jadi mereka pada rapat di kafe-kafe. Ini gelombang pelayanan anak muda terjadi. Nah saudara, kita bersyukur. Lalu saya bilang yang kedua kepada bapak itu, Pak, bapak tahu nggak kenapa? Kenapa anak-anak muda itu nggak naik di pelayanan? Karena orang-orang macam bapak nggak mau turun-turun. Serius, saya very serius dengan ini, saudara sekalian. Karena kita yang tua-tua itu nggak mau kasih kesempatan. Di atas terus. Kan sudah naik ke atas, tinggal pengangkatan aja. Turunlah, bimbinglah. Biarkan mereka itu bergadang, mereka bergerak dengan cara yang extraordinary. Ada satu pelayanan kaum muda kami nih. Kita target segini, uangnya sekian M. Minggu ini saya dapat laporan, 40% sudah dari mereka. Bergerak mereka. Karena apa? Karena kita punya keinginan. The journey itu bukan cuma kita yang tua-tua diselamatkan melayani. Kita rindu mulai hari ini berpikir the next generation yang melayani. Kasih mereka kesempatan. Kenapa? Karena zamannya sudah berubah. Caranya juga sudah berubah. Kalau pakai cara kita repot. Cara kita ini pasti repot menurut saya. Maka saya sedang launching satu program Blue Ocean Ministry. Jangan pakai cara lama. Pendaftaran, tiket, cara lama. Pemilihan majelis, cara lama. Dihitung. 1 garis. 1, 2, 3, 4, 5 garis. Salah hitung. Hitung dari awal. Sekarang pemilihan majelis kami nggak sampai sehari. Kasih tanggal, deadline, kirim, tak. Lalu voting, tak, selesai. Keluar. Cara baru semuanya. Persembahan. Mulai ada gereja-gereja kami tidak pakai lagi begini terus. Bukan jelek ya begini. Ayo tambah. Ayo. Sekarang enggak. Kirim. Transfer. Pakai apps, pakai apa? Transfer. Kan begitu. Kalau bisa. Saya bilang coba di gereja itu kreatif. Orang mau minum kopi pulang-pulang. Jangan tengkon. Akhirnya ada satu orang. Boleh Pak? Boleh. Dia bawa mesinnya ke gereja. Tiap minggu. Lalu siapa yang jadi ininya? Yang bikin kopinya? Ada lulusan Swiss sekarang. Begitu bisa minum, amin. Kenapa kopinya begitu? Dan khotbahnya jadi mantep kalau khotbah pakai kopi itu. Kalau nggak gini minum, nempel kopi. Ayo kita bergerak. Dan di sini saya melihat gereja ini sangat luar biasa diberkati. Saya dulu diundang Pak John ketika Anda baru mulai BCS ini. Baru mulai minggu kedua, ketiga itu. Dan sekarang sudah banyak gitu. Dan saya berdoa supaya lebih lagi lompatan. Biar the journey ini kita selesaikan. Dan yang terakhir, saat Tuhan panggil kita, kita sudah selesai. Jangan nanti waktu dipanggil Tuhan kita belum beres nih. Billy Graham meninggal umur 93 tahun. Umur 90 tahun dia tulis satu buku yang menggetarkan saya, judulnya Coming Home. Balik ke rumah. Dan di prakatanya mengatakan, masa tua sangat susah. Jadi saya ini haunted loh. Dihantui masa tua. Karena saya sudah lihat orang pensiun itu banyak yang kasihan sekali. Nah saudara, dan Billy Graham bilang, betapa susahnya jadi tua. Mau jalan ke satu tempat, dari sini ke sana, orang muda loncat, ini jalan. Mau minum, getar. Sampai sini tumpah-tumpah. Mau makan, nggak nyampe ke mulut. Saya tahu jadi tua susah. Dan saya jarang dan hampir tidak tahu ada orang jadi tua tambah bahagia. Nggak. Semuanya tambah susah. Kenapa? Semua penyakit itu timbul. Dan saudara, saya berdoa Tuhan,
Kalau Tuhan izinkan saya jadi tua, my dream is waktu itu saya tidak akan mikir pelayanan lagi. I'm done. Aku sudah selesai. Saya tidak ingin di usia itu. Aku masih merasa itu belum dikerjakan. Ini belum terjadi. Itu sebabnya waktu-waktu ini saya ngebut benar-benar dan saya tidak mau lagi lama-lama lagi. Kenapa? Oleh karena kita terlalu terlambat masuk ke dalam rencananya Tuhan. Kita membiarkan waktu berlalu, tahun demi tahun berlalu. Dan kita masih sama seperti yang dulu. Dan saya berdoa tahun depan 2020. Saudara akan menjadi orang-orang yang berubah di dalam Tuhan. Saya ingat ketika 1999, saya ada di Pantai Pangandaran. Karena salah arrangement, 1999, Desember 31. Itu saya diginap di Pantai Pangandaran dan gak bisa keluar karena seluruh pantai dipenuhi orang. Momen itu membuat saya ingat tahun depan itu, berarti 20 tahun sudah berlalu. Dan di dalam 20 tahun, apa yang terjadi dalam hidup saya? Kalau hidupku flat, hidupku menurun, itu berarti ada something is very wrong dengan hidup saya. Maka saya berterima kasih minggu ini sebelum mengakhiri tahun ini. Saya dikenalkan dengan seorang pemuda ini. Dan I learn something. Berjalan dengan dia, pergi dengan dia. I learn something bahwa seorang muda bisa menjadi begitu extraordinary. Dan bisa begitu luar biasa dipakai Tuhan. Dan saya mau jadikan dia sebagai model. Nggak banyak ngomong. Nggak banyak cincong. Nggak banyak debat. Tapi dia melakukan sesuatu yang hebat. Dan buat saya keliling, saya udah keliling di dalam di luar negeri pelayanan. Dan saya belum pernah ketemu orang seperti ini. Dan saya percaya kita juga bisa. Saya mau pulang ke rumah ke Bandung dan saya akan cerita ke orang-orang. Bahwa Allah bisa memakai anak muda sampai ke level ini. Semoga Tuhan berkati kita dan juga berkati anak-anak saudara.